bersama kami di Tavido TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Langsung saja kita panggilkan peserta dengan nomor urut 7, Robinson Syaiful. Kepada Robinson Syaiful, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat teriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat uswatun hasanah kita, suri teladan kita, siapa lagi? Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjangkan mukadimah, adapun judul tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Isra Mi'raj menuju generasi muda adalah harapan bangsa dan agama. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Rajab adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam ke-27. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang menggemparkan masyarakat Arab. Hal ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innallaha samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad laila pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Di antara Isra Mi'raj adalah semangat memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya, betul, menciptakan surga dan neraka, menciptakan jin dan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia tercantum di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa melainkan liya'budun, agar mereka mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku. Dengan cara apa? Mengerjakan solat. Mengapa solat diwajibkan bagi umat Islam? Karena solat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan solat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, berarti dia telah merobohkan agama.
Ibaratkan sebuah rumah, walaupun lantainya terbuat dari emas dan permata, dindingnya terbuat dari batu mermer, atapnya terbuat dari besi dan baja, tapi kalau tiangnya rapuh, maka rumah tersebut akan rubuh. Betul? Begitu pula di dalam agama. Apabila sok kita rapuh, maka rubuh pula agama tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang yang sholat di masjid, kebanyakan orang yang sudah tua-tua, betul? Kadang-kadang kesian waktu azan suaranya serak nggak sampai pula, yang mana rambut dan jenggotnya pada putih semua. Generasi mudanya entah kemana. Kalau kita ajarkan sholat, generasi pemudanya jawabnya 1000 alasan. Yuk sholat yuk, jangan lagi main game Free Fire, Mobile Legends, COD, PUBG dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Kehidupan masa muda yang dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, fikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun ada sedikit jerawat tetapi tidak gawat karena masih ada obat di toko terdekat. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu wajar dan pantas jika pemuda dan pemudinya, remaja-remajanya menjadi salah satu penentu maju dan mundur suatu bangsa dan agama. Sehingga orang tua dilarang meninggalkan anak generasi muda dalam keadaan lemah, baik lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah akhlak dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Untuk itu falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan mengucapkan perkataan yang benar. Seringkali kita dapati dalam banyak artikel bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan agama, dan mereka juga adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Dan mereka juga dengan waktu yang sama adalah tumpuan agama yang akan berjuang demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Hadirin, kita semua makhluk bahwa masa depan bangsa agama ada di tangan pemuda. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Lantas bagaimana bangsa kita 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang? Apakah bangsa kita akan tetap berkembang? Apakah agama kita akan tetap damai? Atau sebaliknya? Hadirin, jawabnya ada dalam generasi pemuda. Kalau pemudanya baik, maka insya Allah ikut baiklah bangsa dan agama kita. Sebaliknya hadirin, jika pemudanya rusak, bejat, pemuda pecandu narkoba, mencuri, pembunuh, durhaka kepada kedua orang tua, apakah bangsa kita akan tetap berkembang? Apakah agama kita akan tetap damai? Wallahu a'lam. Sebagaimana Sayyidina Ali pernah berkata, jika kamu mau melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda dan pemudinya. Dari perkataan Sayyidina Ali menunjukkan bahwa jatuh bangunnya sebuah negara ada di tangan generasi pemuda, karena mereka merupakan waris kepimpinan negara di masa yang akan datang. Ironisnya, pemuda sekarang dikenal sebagai generasi Y atau generasi milenial, yang semakin hari semakin tidak memahami tujuan hidup mereka sebagai manusia, malahan terjebak dalam sosial yang tidak bermoral, terlibat keperawanan haram dan lain sebagainya.
Inilah yang sangat kita khawatirkan bagi bangsa dan agama kita. Maka oleh karena itu, jadikanlah pemuda dan pemudi kita yang selalu memakmurkan masjid, yang selalu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat. Karena salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah, dan kerjakan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya salat atau mengingat Allah merupakan ibadah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian isi tausiah pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon bantu like dan komen, like, share dan komen, karena satu like sangat berarti bagi saya untuk melanjutkan jenjang selanjutnya. Saya akhiri, wallahu waffiq ila aqwamit thariqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ceramah dari Robinson Syaiful. Kobar-kobar ya. Semangat pemuda. Baiklah, langsung saja kita dengarkan komentator para dewan juri berikut ini. Para dewan juri kami persilahkan. Oh, ini komen. Minta. Ini lewat aja. Komen. Ya. Oke, Bang, ya langsung komen. Ya. Oke, Bang. Baik, Robinson Syaiful ya, dari Cengka Al-Munawaroh. Oke, Robinson ini juga termasuk salah satu yang bersemangat tadi ya dalam penyampaiannya. Cukup menarik apa yang diceritakan oleh Robinson. Cuma pesan saya adalah mungkin masalah dalil tadi diperhatikan kembali kalau saat dengan bagus. Sudah tepat apa yang kita sampaikan, mungkin untuk di masa yang akan datang ditambah. Jadi dalil itu tidak hanya satu, berbuat menjadi dua atau tiga, itu akan lebih menarik ceramah kita. Lalu masalah contoh atau kisah yang tadi Robinson sampaikan, saya rasa tidak usah terlalu berpanjang di dalam contoh. Memang bagus kita memberikan contoh, tapi kita memperhatikan waktunya ya Robinson. Cuma isinya harus lebih berfokus kepada apa tujuan utama yang kita sampaikan. Oke, itu dari saya. Secara keseluruhan Robinson ini sudah memberikan penampilan yang bersemangat seperti saya katakan. Baik, mungkin Pak Nawawi silakan. Baik, Robinson, luar biasa penampilannya, lagi dari bubusananya kan. Nah, sangat beridentitas ya dah. Anda bisa lah jadi penerus dai-dai yang ada di rumah ya, Robinson ya. Nanti perhatikan lagi waktu ya, kalau memang disediakan waktu 15 menit, 7 menit, 10 menit, nanti dibagi waktunya dengan baik. Kemudian olah vokalnya juga ya, olah vokalnya baik dalam pembacaan ayat, kemudian juga dalam penyampaian, kalau bisa lebih lebih jelas ya. Secara umum dalam penguasaan materi sudah sangat luar biasa ya, Robinson ya. Nanti dipertahankan, nggak perlu nanti ditambah lagi ya, biar lebih bagus. Oke, itu menurut saya, Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih. Robinson Syaiful. Baik, saya kira perlu ditingkatkan lagi apa yang dikomentari oleh dua komentator tadi. Saya juga menyimak, sudah baik, tingkatkan lagi, pertajam dengan memperbanyak contoh agar audiens kita itu bisa lebih
memahami dan pesan yang kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh audiens kita. Oke, semangat ya, mudah-mudahan kelak jadi dai yang bisa menggantikan para dai-dai di Indonesia ini, khususnya di kota dunia kita. Oke, lanjutkan, semangat. Terima kasih telah memberi saran kepada saya. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya untuk lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Pak dan juri. Saya akhiri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.